Berarti masih ada tanggal 25 dan tanggal 1 ya. Nah, permasalahannya kelihatannya tanggal 1 itu tanggal merah. Tanggal 1 tanggal merah, sehingga kemungkinan kita akan mencari waktu untuk pengganti. Ya, pengganti. Nah, waktu pengganti kita yang ini karena jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak dan 2 angkatan ya, tentu mengambil waktu pengganti tidak gampang, sehingga mungkin yang paling mudah itu tetap kita ambil pada hari Rabu ya, hari Rabu pada jam yang sama, tanggal 8 Juni ya, 8 Juni. Jadi mohon semua bisa mengagendakan ya, mengagendakan dari sekarang. Kemungkinan kita akan melakukan penggantian kuliah itu pada tanggal 8 Juni ya. Tolong pada waktu itu ya, pada waktu itu supaya bisa diagendakan, jangan sampai digunakan untuk pengganti yang lain ya. Ini saya juga menjadwalkan sekalian ya penggantian. Pengganti. Ya, jadi sekali lagi nanti kita mengagendakan ya, mengagendakan kuliah pengganti itu tanggal 8. Tanggal 8 jamnya nanti kita ambil jam 7.30 lah supaya tidak terlalu pagi. Kecuali nanti kalau tanggal 1 itu kita diizinkan untuk tetap kuliah. Kalau kita diizinkan untuk tetap kuliah ya tetap tanggal 1 saja. Tapi saya lihat di kalender itu tanggal 1 itu tanggal libur. Ya, libur terakhir. Baik, saya akan melanjutkan tambahan materi karena yang disampaikan oleh Bu Rita, Bu Rosa itu sudah cukup banyak. Saya mau menambahkan sedikit materi lagi. Oke, materi saya sudah terlihat di layar Anda. Sudah, Bapak. Sudah, baik. Jadi kerjaan kita atau
yang kita pelajari ini bisa kita lihat skupnya, ya, skupnya. Jadi kalau kita membuat sesuatu di industri, sekali lagi ini supaya sambung dengan materi yang lalu, bahwa sesungguhnya kita melakukan rekayasa ini dalam rangka untuk mewujudkan, ya, apa yang diinginkan oleh konsumen. Kita mendesain produk, kita mendesain proses, itu dalam rangka kita memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Ya. Sehingga mestinya di dalam rekayasa proses ini harus kita dahului dengan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nanti si pengguna produk kita. Nah, produk ini bisa dalam bentuk produk jasa, bisa dalam bentuk produk barang. Memang tekanan kita, ya, kita lebih menekankan pada produk, ya, lebih menekankan pada produk. Sementara ini di kurikulum kita, saya lebih menekankan untuk ke arah produk. Ya. Jadi kalau kita akan membuat produk, ya, pasti itu kita akan harus ikuti dengan proses, ya, karena produk tidak bisa bim salah bim begitu, ya, kemudian tiba-tiba muncul di depan kita, tapi produk itu harus diwujudkan melalui satu rangkaian proses. Nah, inilah yang kemudian perlu kita lakukan satu rekayasa. Jadi tidak mungkin kita akan menyediakan satu produk untuk konsumen tanpa melalui satu rekayasa proses. Ya. Sekalipun sangat sederhana, ya, sekalipun sangat sederhana, tapi itu tetap, ya, itu tetap harus melalui serangkaian proses. Ya. Nah, sehingga ya mau tidak mau kita harus melakukan itu, ya, tidak bisa kita hindari. Nah, di dalam kaitannya dengan rekayasa ini memang sudah ada tahapan-tahapan yang mestinya Anda lalui, ya. Kaitannya dengan mata kuliah ini memang kita bisa ada dua mata kuliah yang kita rancang, ya, untuk kita perkenalkan ke Anda. Di S1 ini kita memperkenalkan rekayasa proses. Rekayasa proses, kemudian nanti di S2 itu ada kita kenal rekayasa industri. Meskipun juga rekayasa industri ini di beberapa mata kuliah kita juga sudah mulai diperkenalkan. Meskipun secara tidak langsung ini menyebut rekayasa industri. Tapi itu sudah mulai dikenalkan. Nah, di rekayasa proses ini sebetulnya harusnya kita mulai dari sejak apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian setelah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita lihat problemnya apa. Problem itu dalam artian untuk mewujudkan kebutuhan konsumen tadi, atau apa yang diinginkan oleh konsumen, apa masalah yang kita hadapi. Ya. Apakah masalah itu selalu ada? Ya, selalu ada untuk mewujudkan keinginan konsumen tadi. Ya. Misalnya, konsumen menghendaki produk tertentu, ya, kita tentu akan muncul pertanyaan untuk mewujudkan produk yang diinginkan oleh konsumen tadi, bahannya apa, prosesnya bagaimana, ya, biayanya berapa, bagaimana model transaksinya, dan sebagainya. Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah,
Nah, kemudian dari berbagai macam pertanyaan, problem yang muncul tadi untuk dalam rangka monitoring konsumen, lalu tentunya harusnya kita ikuti dengan ide solusi. Ya, pemecahan masalah bagaimana? Misalnya pertanyaan dalam mewujudkan produk atau keinginan konsumen, misalnya prosesnya bagaimana? Nah, ini harus kita cari solusi. Ya, prosesnya apa saja, sampai ke alatnya apa, dan seterusnya. Kalau ide itu atau problem solvingnya atau pemecahan masalah sudah ditemukan, nah kemudian kita desain. Dan kalau perlu sampai ke percobaan. Nah, sampai sebatas itu rekayasa proses ini kita pelajari seharusnya. Ya. Berikutnya nanti pada ranah mata kuliah yang lain. Ya, itu tuh sampai betul-betul terwujud. Ya. Oke. Nah, seperti ini yang minggu lalu kita pelajari atau kita gambarkan ke Anda ya. Misalnya kita sebagai contoh, konsumen menghendaki satu produk kopi. Ada konsumen yang menghendaki produk kopi itu dalam bentuk bubuk. Ya, kopi bubuk. Ada konsumen yang menghendaki kopi itu dalam bentuk kopi instan. Ada konsumen yang menghendaki kopi itu dalam bentuk kopi murni. Ada juga yang menghendaki kopi itu dalam bentuk kopi campuran, ya dicampur dengan madu, dicampur dengan macam-macam yang lain. Ada juga sebagian konsumen itu menghendaki dalam bentuk masih biji, ya, masih biji seperti ini. Ya, ada yang menghendaki seperti ini. Nah, tentu kemudian muncul masalah, ya. Ini dari buah kopi yang seperti ini. Ya. Kita ingin mewujudkan kehendak konsumen seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Proses apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya dari biji ini menjadi ya produk seperti ini, dari biji menjadi produk seperti ini, tentu berbeda. Ya, tentu berbeda prosesnya. Nah, berbeda prosesnya. Mungkin ada beberapa proses yang sama, tapi pasti ada bedanya. Karena ini masih dalam bentuk biji, yang satu dalam bentuk biji, dalam bentuk bubuk begitu. Ya. Nah, disinilah tugas kita untuk untuk mengisi, ya, mengisi bagaimana proses yang harus kita lakukan. Nah, tentu kemudian muncul banyak pilihan, ya, banyak pilihan. Sebagai contoh dari buah itu ya, dari buah misalnya. Untuk sampai ke tingkat biji saja, ya, sampai ke tingkat green bean atau dalam bentuk biji, Ini ada ya sampai sekarang ya. Kita kalau ingin menginginkan ya dalam bentuk yang biji tadi, sampai tahap di sini ya, yang biji tadi, masih dalam bentuk biji mentah ya, atau green bean. Itu setidaknya ada dua alternatif proses. Ya, ada dua alternatif proses. Ya, ada yang kita sebut dengan proses basah, kemudian ada yang kita sebut dengan proses kering. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, ini proses basah. Ya, proses basah. Proses basah itu ada proses yang harus kita lalui. Misalnya dari sortasi, ya, subsortasi, kemudian ada flotasi, ya, kemudian ada pre-grider atau pulper atau penghilangan kulit. Nah, kemudian ada fermentasi, ada pencucian, ada grinding, ada
pengeringan lagi ya. Sorry, ini ada penghilangan cangkangnya ya, pada cangkangnya. Kemudian ada pengeringan. Nah, ini kalau kita menggunakan alternatif proses basah. Kalau kita menggunakan proses kering, ini relatif sederhana. Ada sortasi, kemudian ada flotasi, kemudian pengeringan. Ada tiga tahap di situ. Jadilah biji, ya, biji masih dalam bentuk biji kering. Nah, ini contoh saja. Contoh bahwa untuk menuju satu jenis produk itu ada dua alternatif rangkaian proses yang kita lalui. Dalam perkembangan teknologi mungkin ke depan muncul alternatif urutan proses yang lain, bisa jadi. Nah, begitu. Ya, demikian juga ya. Ini baru sampai tadi sampai kita peroleh green bean-nya, ya. Belum sampai ke produk yang diinginkan konsumen. Nah, misalnya kita ingin mewujudkan yang ini konsumen. Ini kemudian dari sini itu masih dilanjutkan lagi ke proses yang kita sebut dengan sangkre. Ya, sangkre kemudian dari biji yang tadi dua proses tadi atau dua alternatif proses, kemudian kita sangkre, ya, dan ini kemudian akan menjadi produk seperti ini. Nanti kalau mau menjadi bubuk, ini masih dilanjutkan lagi ke proses berikutnya. Nah ini, jadi apa yang diinginkan konsumen itu kemudian akan mempengaruhi proses yang akan kita buat. Itu juga misalnya tadi ada, kalau mungkin untuk ekspor kopi itu hanya sampai tahap di sini saja selesai. Tapi untuk produk dalam negeri tadi, beberapa produk ada yang ingin sampai di sini konsumen itu, tapi ada yang lebih lanjut ingin ke untuk tadi. Nah, itu kita menyusun rangkaian proses tadi untuk menjawab di sini. Nah, untuk kita tidak bisa menghindari itu. Ya, mau tidak harus kita lakukan. Nah, kemudian itu global, tapi juga rekayasa proses bisa bisa fokus pada proses. Oke, nah itu sudah kita bicarakan yang lalu. Ini contoh yang lain, ya, proses yang pernah saya buat, ya, bagaimana kita membuat bioetanol, ya, bioetanol karena kebetulan itu bidang spesifik saya, gitu ya. Kita membuat etanol ya untuk bahan bakar dari tanaman jagung. Bagaimana proses yang harus kita lalui? Nah, ini saya menyusun dari sejak pengeringan, pengecilan ukuran, delignifikasi, pencucian, hidrotermal, dan seterusnya sampai pemurnian untuk mendapatkan etanol 99% yang bisa kita gunakan untuk campuran bahan bakar kendaraan atau bio premium, ya, dalam nanti desain ke arah bio premium. Nah, ini rekayasa proses itu ini di dalam setidaknya itu kita membuat rangkaian proses utama ini. Nah, kalau misalnya kita sudah punya rangkaian proses seperti ini, atau mungkin kita sudah punya proses tertentu seperti ini, ya, maka pekerjaan kita berikutnya itu adalah kita melakukan optimasi, ya, sebetulnya dengan studi kelayakan juga. Kelayakan tentu terutamanya adalah kelayakan teknis, ya. Kalau kelayakan ekonomi nanti ketika menuju industri sebetulnya. Tapi ada pekerjaan yang kita lakukan setelah kita melakukan rekayasa proses.
desain sudah selesai kita lakukan, misalnya tadi kita sudah mendapatkan rangkaian proses, kemudian atau kita sudah mendapat proses tertentu, kemudian dilakukan optimasi untuk mendapatkan bagaimana proses yang paling baik untuk menghasilkan produk yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir kita perlu menguji kinerjanya, ya kinerja dari proses yang kita susun tadi atau yang kita rekayasa tadi. Nah, ini setidaknya menjadi langkah terakhir dalam kita melakukan rekayasa proses. Ya. Harus kita buktikan bahwa proses kita itu kinerjanya baik atau performanya baik, ya. Performanya baik. Jangan sampai proses yang kita buat ya bisa sih menghasilkan produk tapi rendah sekali hasilnya atau hasilnya kualitasnya tidak baik. Nah, ini tentu tidak kita inginkan. Proses yang kita buat ya harusnya menghasilkan produk ya dalam tanda petik ya itu jumlahnya ya harus sesuai yang diinginkan konsumen. Ya. Yang kedua kualitasnya juga harus memenuhi keinginan konsumen. Jadi secara prinsip proses-proses yang kita rekayasa atau kita melakukan rekayasa proses itu dalam rangka apa yang diinginkan oleh konsumen tadi itu memenuhi ya, setidaknya jumlahnya ya dari sisi kuantitas memenuhi, dari sisi kualitas juga memenuhi. Nah inilah kira-kira inti dari kita melakukan uji kinerja dari proses yang sudah kita. Sepanjang proses yang kita buat itu bisa memenuhi dua hal, maka kita katakan kinerjanya baik. Atau performanya baik, performance-nya baik. Nah ya apa yang diinginkan konsumen ya hanya dua ini. Kalau kita sebagai konsumen, itu kan pengennya ya kalau kita membeli produk, ya produknya jumlahnya sesuai yang kita inginkan, kualitasnya sesuai yang kita inginkan, kan begitu ya. Itu hal itu. Nah, kalau misalnya kita melihat satu sistem gitu, kita di TIP harus selalu bicara sistem. Ini kita punya proses ini bisa tunggal, bisa dalam bentuk satu rangkaian tadi. Ya. Nah itu kan ada input, ya, ada output, ada output. Nah kemudian mungkin ada tambahan ya utility ini tambah, tapi intinya ada input dan ada output. Nah tadi output yang diinginkan oleh konsumen kan tadi ada kuantitasnya, Q1, ada kualitas, Q2. Output ini sangat tergantung ya, satu tergantung pada inputnya. Untuk bisa memenuhi jumlah tertentu itu kan tergantung inputnya. Ini kalau bahan bakunya mencukupi, ya outputnya kita optimis bisa tercapai. Tapi kalau inputnya misalnya bahan baku atau bahan tambahan atau bahan pembantu tidak mencukupi, ya kita bisa terganggu, tidak bisa memenuhi jumlah apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi output ini tergantung pada inputnya atau output sebagai fungsi dari input dan saling mengalir. Yang kedua, output ini juga tergantung dari performan atau kinerja dari proses itu, ya dari proses ini. Meskipun bahan bakunya cukup, kalau proses yang kita rekayasa itu tidak performanya rendah atau kinerjanya rendah, ya outputnya bisa tidak tercapai.
baik itu jumlah maupun kualitasnya. Bahan bakunya melimpah, tapi prosesnya tidak baik, kinerjanya tidak baik, ya, performa tidak baik, outputnya bisa tidak baik, ya, tidak memenuhi kehendak konsumen. Jadi output ini sangat tergantung pada kinerja proses itu. Atau dalam bahasa persamaan dikatakan output ini sebagai fungsi dari kinerja. Ya. Nah, kinerja dari proses ini tentu ya tadi banyak hal yang harus kita lihat nantinya. Maka kenapa kita harus melakukan optimasi? Ya, optimasi itu kita butuhkan supaya kinerja dari proses ini dalam kondisi optimum terbaiknya. Kita sebelum kita mengukur kinerja, kita lihat apa kita optimasikan dulu. Maka di dalam proses itu penting kita melakukan optimasi proses. Jadi ini input ini sebetulnya juga macam-macam ya, tidak hanya bahan baku saja, ini juga banyak hal ya, tergantung dari jenis industri. Ya, jadi ini sekali lagi bahwa output ini sangat tergantung pada input dan kinerja. Ya, sehingga kita harus memperhatikan faktor kinerja dari proses yang kita buat. Ini contoh. Ya. Ada contoh proses distilasi misalnya. Distilasi sudah Anda pelajari di mata kuliah rekayasa satuan operasi. Kita punya bahan yang akan kita distilasi, inputnya. Ya. Ada proses distilasi dan kemudian nanti akan diperoleh distilasi. Nah, distilasi ini tergantung pada kinerja dari proses ini. Misalnya dalam contoh kasus tadi yang saya buat ya, kita mau produksi etanol. Etanol 99%. Misalnya bahan baku kita ya, bahan baku ini dari proses dari hasil fermentasi. Di sini konsentrasinya misalnya 10%. Nah, kinerja dari distilator ini yang sangat menentukan nanti. Apakah kita bisa merubah dari 10% menjadi 99% dengan destilasi seperti itu. Nah, tergantung dari kinerja itu. Misalnya dengan teknologi yang sekarang ada, itu hampir dipastikan semua teknologi yang termaju pun itu tidak akan mampu mengubah dari 10% menjadi 90%. Kalau kita hanya menggunakan satu distilator, maka alternatifnya atau kita bisa melakukan rekayasa kalau kita tidak bisa merubah 10% menjadi 99% dengan menggunakan satu distilator, ya mungkin kita tambah satu lagi distilator. Jadi distilasi bertingkat, distilasi lagi, nanti ke sana. Atau mungkin dengan cara yang lain, tidak ditambah distilator seperti ini, tetapi dengan cara yang lain, misalnya dengan filtrasi, ya, dengan menggunakan filtrasi. Nah, ini jadi sangat tergantung dari kinerja, kemampuan dari si alat ini. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana kemudian kita mengukur atau mengevaluasi kinerja dari proses yang sudah kita desain. Nah, ada beberapa yang mungkin bisa kita gunakan tool atau alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi. Ya.
Ini belum mengukur ya, baru mengevaluasi. Baru mengukur belum melakukan baru mengevaluasi, belum sampai ke mengukur ya. Evaluasi ini hanya mengetahui apakah kinerja dari proses yang kita buat itu baik atau tidak, sudah sesuai atau belum ya. Sampai batas di sana ya. Nah, ini ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Yang pertama dengan melihat hubungan antara parameter-parameter penting dari proses itu. Ya, parameter-parameter penting. Nah, misalnya dalam kasus ini, misalnya kita punya satu bioreaktor. Dan bioreaktor kemarin sudah Anda pelajari. Ya. Ini kita ambil contoh bioreaktor. Misalnya bioreaktor, kita punya bioreaktor seperti ini. Sederhana. Ini ada proses di dalamnya. Ada proses. Nah, misalnya kita yang reaktor ini, yang model tercampur sempurna, maka di dalam reaktor yang seperti ini kita mempunyai satu persamaan seperti ini. Kita punya persamaan seperti ini. Volume dibagi dengan aliran sama dengan tau, ya, dibagi dengan konsentrasi sama dengan ini komponen ya, komponen dari bahan yang bereaksi di dalam dibagi dengan laju reaksi. Ini adalah persamaan dasar pada satu reaktor seperti ini, ya, satu reaktor seperti ini. Nah, maka kita di dalam mengevaluasi itu bisa menggunakan persamaan ini itu sebagai satu cara. Misalnya, kalau kita melihat persamaan seperti ini, ya, kalau misalnya to di sini adalah menunjukkan space waktu atau ketersediaan waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk reaksi. Kemudian V itu adalah volume reaktor, maka mengacu pada persamaan ini, waktu yang dibutuhkan untuk reaksi itu ekivalen dengan volume dari reaktor. Ya. Artinya apa? Waktu untuk melakukan proses di sini, ya, untuk melakukan proses di sini, itu tergantung pada volume dari reaktornya. Jika volume reaktornya itu besar, lebih besar, maka waktu reaksinya juga akan dibutuhkan waktu yang lebih lama. Atau sebaliknya, waktu total untuk reaksi di dalam reaktor, ini akan lebih lama jika volume reaktornya lebih besar. Ya. Itu kita akan ekivalen seperti ini. Sehingga nanti di dalam melakukan satu evaluasi, Anda bisa membuat satu grafik seperti ini. Misalnya ini volume, ini misalnya waktu. Nah, waktu semakin volume semakin besar, maka dibutuhkan waktu yang semakin besar. Misalnya kita dapatkan titik-titik seperti ini. Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk reaksi itu akan semakin lama kalau volume reaktornya itu semakin besar. Ya, gitu. Nah, ini
kita bisa mengevaluasi. Jadi kalau misalnya kita dapat garis seperti ini, ya, ini kita bisa evaluasi. Sepanjang titik-titik itu masih berada di sekitar garis ini sampai batas tertentu, itu artinya proses yang kita buat itu kinerjanya baik, sesuai dengan rancangan kita. Jadi kalau misalnya kita punya volume sekian, ya waktunya sekian. Kalau kita punya volume sekian, ya waktunya sekian. Ya. Artinya reaktor proses yang terjadi di dalam reaktor ini normal. Nah, ini cara pertama kita mengevaluasi. Ya, tentu kita bisa melihat hubungan-hubungan, misalnya volume dengan waktu, waktu dengan konsentrasi reaktan tertentu, atau volume dengan konsentrasi reaktan tertentu, atau volume dengan laju reaksi, bisa juga laju reaksi dan seterusnya. Nah, ini kita menggunakan bentuk persamaan untuk mengevaluasi. Ya. Yang kedua, ini contoh untuk yang reaktor plug flow, tapi logikanya sama. Plug flow itu yang model input ke sana, keluar ke sana. Ini bentuknya bentuk seperti tabung, tapi posisi horizontal. Itu biasanya kita sebut dengan plug flow alirannya. Nah, ini cara pertama. Jadi kita melihat persamaan-persamaan yang ada pada proses itu. Ya. Ini untuk mengevaluasi. Apakah proses yang kita desain, kita buat, itu benar atau tidak, baik atau tidak. Gitu ya. Misalnya, kita punya volume reaktor sekian gitu ya. Tapi kok waktunya di sini misalnya. Nah, ini berarti kondisinya tidak normal, tidak, kinerjanya tidak optimum. Ini adalah cara pertama. Ya. Cara yang kedua dengan melihat, ini sebetulnya hampir mirip dengan cara yang pertama. Ya, cara yang pertama tadi. Kalau cara yang pertama ini lebih menekankan hubungan antara ini variabel kunci, variabel kunci. Ya. Yang kedua ini hampir mirip, ya. Masih mendasarkan pada persamaan. Ya, persamaan. Misalnya di sini ada persamaan, misal ya, kalau itu terkait dengan gas. Ini gas ideal itu ada rumus C sama dengan P per RT. Tekanan dibagi dengan suhu dan kesatuan gas ideal. Gas tertentu. Nah, maka di sini kita juga bisa membuat hubungan, ya, konsentrasi gas dengan tekanan gas. Kalau konsentrasi gasnya tinggi, tekanannya akan tinggi. Ya, dengan asumsi, ya, dengan asumsi bahwa R-nya sama, T-nya sama. Ini hampir mirip dengan nomor 1 tadi. Jadi dengan melihat persamaan. Nah, di proses-proses, ya, kalau kita cermati pada waktu mata kuliah satuan operasi, proses-proses yang terjadi di agroindustri itu hampir semua ya sampai sekarang sudah ada persamaannya. Jadi misalnya tadi distilasi, itu ada persamaan-persamaan dasarnya. Evaporasi, itu ada persamaan dasarnya. Kristalisasi, pengecilan ukuran, itu semua ada persamaan-persamaan dasarnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi proses.
Misalnya proses pencucian, ada juga pembekuan misalnya. Itu kalau kita pelajari bersama dasarnya ada. Nah itu bisa kita gunakan ya nanti dengan melihat variabel-variabel kuncinya. Jadi nanti kita lihat untuk persamaan dasarnya. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan cara menggunakan perbandingan ya, atau rasio. Perbandingan atau rasio. Misalnya seperti ini, yang sering. Misalnya pada satu pompa, ada dua pompa, misalnya pompa 1 dan pompa 2. Maka kita bisa mengevaluasi ya, kinerja dari pompa 1 atau pompa 2 itu menggunakan perbandingan. Ya, perbandingan. Ini misalnya ini ada rumus tekanan ya, tekanannya seperti ini. Yang paling gampang misalnya kita lihat diameternya. Ya, D1 diameter. Kita lihat tekanan pada pompa 2. Kalau diameter pompa itu besar, ya, maka tekanannya juga akan besar. Nah, sekarang ini D1. Ini bukan saya ulang ya. Satu saja. D2. Keduanya di bawah. Jadi kalau misalnya satu pompa diameternya besar, ya, kemudian tekanan di sini perbedaan tekanannya itu menjadi kecil, ya. Atau di sini berbanding terbalik. Maka kalau kita misalnya punya pompa 1, ya, pompa 1 dengan diameter sekian, maka kita bisa memperhitungkan tekanannya itu akan sekian. Ya, tekanan ya kalau kita kaitkan dengan diameter. Nah, jadi kita bisa menggunakan ya benchmarking atau perbandingan dari produk yang sama. Misalnya pompa 1 tekanan pompa 1 dengan diameter sekian, tekanannya sekian. Maka kalau kita punya pompa 2 dengan dengan diameter sekian, nanti tekanannya akan menjadi sekian. Ini juga masih mempercayakan pada untuk persamaan. Nah, ini contoh yang lain dengan melakukan sistem analisis, ya dapat dengan menggunakan cara analisis. Dengan cara menggunakan analisis. Nah, menggunakan analisis ini tentu membutuhkan kemampuan analisis yang agak tinggi, ya, karena kita menguraikan dari persamaan-persamaan yang ada. Dan ini memang tidak mudah dalam artian ini memang membutuhkan dasar ya ini karena memang rekayasa itu engineering itu membutuhkan kemampuan dasar matematika yang agak tinggi, ya, makanya kalau di fakultas teknik ya itu matematikanya sampai sekian kali, ya. Kalau kita di TIP kan hanya sedikit matematikanya, sehingga rekayasa yang mengarah ke analisis ini kita juga
hanya memperkenalkan saja, ya, memperkenalkan saja. Ya. Nah, misalnya kita punya satu persamaan, ya, laju itu sama dengan gaya dibagi dengan resisten atau tahanan. Ya. Laju itu tergantung atau sama dengan tekanan, gaya dibagi dengan tahanan. Ya. Jadi kalau tekanan atau gaya tekannya itu kuat, ya lajunya akan cepat. Tapi kalau hambatannya tinggi, maka lajunya itu akan semakin lambat. Nah, ini rumus dasar. Ya. Nah, kemudian misalnya kita bawa pada satu persamaan tertentu, ya, kan menjadi seperti ini. Ya. Misalnya kita punya persamaan satu, kita mendapatkan seperti ini, ya. Maka kemudian kita bisa melakukan satu analisis di situ. Ya. Misalnya kita punya persamaan dua, punya persamaan satu, kemudian kita punya persamaan dua, maka kita kemudian bisa melakukan analisis ini kan bisa dicoret-coret begitu sehingga kita mendapatkan persamaan ini, kesetaraan, gitu, setara. Jadi ini akan setara dengan ini bisa kita gunakan juga untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau misalnya ini lajunya sekian, butuh ketinggian sekian. Maka kalau kita punya laju sekian, tingginya sekian. Ya. Jadi kalau kita lihat nomor 1, 2, 3, dan 4 ini miripnya bahwa semua perlu didasari dengan adanya persamaan. Itu untuk evaluasi. Nah, bagaimana nanti aplikasi di industrinya, ya, ini yang perlu perlu kita cermati, mana yang paling mudah, ya. Paling mudah apakah dengan cara tadi, ya, kita lihat parameter kuncinya antara input dengan output. Saya juga dengan cara yang kedua kita lihat persamaan dasarnya, atau dengan cara melakukan benchmarking di persamaan di tool ketiga dan keempat. Nah, biasanya yang lebih mudah lagi itu dengan cara kita melihat pada cara kelima, itu dengan cara grafik, ya, dengan melihat grafik ini. Nah, memang grafik ini juga memang mungkin di dalam referensi itu tidak semua proses bisa kita dapatkan persamaan grafik seperti ini, sehingga kita terpaksa menggunakan cara 1 sampai 4 tadi, atau salah satu, ya, 1 dari 4 tadi. Tapi untuk proses-proses tertentu itu bisa kita gunakan dengan cara, kalau kita sudah kalau di dalam referensi sudah ada grafik atau kita membuat grafik sendiri, itu dengan cara grafik itu akan lebih mudah, ya, lebih mudah. Misalnya ini salah satu heat exchanger. Heat exchanger itu alat penukar panas, ya, alat penukar panas. Ini sering dilakukan atau kita lakukan. Misalnya di sini di luar ini ada produk, ya. Misalnya dalam proses heat exchanger ini digunakan misalnya pada proses evaporasi. Di bagian luar, ya, ini pipa, ya. Ini Anda bayangkan ini sebagai satu pipa begitu.
pipa, kemudian di luar pipa ini ada produk dalam bentuk liquid atau cair. Nah, kemudian ini misalnya kita anggap di dalam satu proses evaporasi. Kalau di dalam proses evaporasi itu kan ini misalnya liquid ya. Ini kan akan kita uapkan air itu. Maka supaya air itu bisa menguap ada transfer panas ke sana. Jadi ada perpindahan panas dari yang ada di dalam pipa ke yang ada di luar pipa. Nah, yang di dalam pipa ya, di dalam pipa tentu punya suhu lebih tinggi. Ini misalnya uap panas. Uap panas kita alirkan di dalam pipa. Ini katakanlah suhu 1. Panas begitu. Karena sebagian dari panas itu dipindahkan ke cairan yang ada di luar pipa, ya, maka kemudian nanti ini menjadi T2. Nah, misalnya uap panas tadi atau steam itu awalnya suhunya 400 derajat Celcius, nanti setelah digunakan itu menjadi 200 derajat Celcius. Ya, itu karena ada sebagian panas itu yang dipindahkan ke cairan yang ada di luar pipa. Sebaliknya, yang ada di luar pipa, yang semula suhunya itu 100 derajat Celcius, ya, karena ada tambahan panas dari steam tadi, kemudian menjadi 175 derajat Celcius. Nah, ini tentu nanti dalam dalam jumlah tertentu ya, yang bahan yang kita atau liquid yang kita evaporasikan jumlah tertentu. Ya, sehingga kita bisa membuat persamaan seperti ini dengan asumsi bahwa ini menggunakan linear ya. Maka dari suhu 400 menjadi suhu 200 ya. Dari suhu 100 menjadi 170. Nah, ini kemudian kita bisa melakukan satu evaluasi. Ya. Kita bisa hitung misalnya slope-nya, kita bisa hitung slope satunya. Ya. Ini kan kemiringannya jelas. Kemudian perbedaan suhunya bisa kita lihat. Ya. Nah, kita bisa evaluasi ini untuk jumlah tertentu. Nah, tentunya ini nanti dipengaruhi oleh jumlah dari liquid ini, liquid yang di evaporasi itu. Nah, mungkin ini untuk sejumlah Q. Tapi kalau misalnya jumlahnya setengah Q gitu, seperti ini, maka kita bisa evaluasi ini suhunya berapa, ini suhunya berapa, ya. Kemudian gayanya atau daya tekannya itu berapa, itu bisa dihitung. Kalau misalnya kita ambil setengah Q, kalau seperempat Q misalnya, kita bisa hitung ya ini berapa, ya ini berapa. Nah, ini cara yang biasanya lebih mudah ya kalau kita sudah punya grafik-grafik atau kita membuat grafik lebih dahulu. Nah, memang cara-cara ini, ya, cara-cara 1 sampai 5 ini banyak dipakai ya, atau banyak digunakan oleh teman-teman kita yang mendalami proses, ya, baik itu terutama di teknik kimia, ya, teknik kimia seperti itu, untuk mengevaluasi proses-proses secara individu, ya, secara individu. Nah,
bagaimana kalau kemudian kita mengevaluasinya tidak satu persatu, tidak proses per proses, tapi langsung keseluruhan proses. Kita hanya sampai jam 8 ya. 8.40 kita ya. Oke. Jadi ini tadi yang kita lakukan itu untuk mengevaluasi proses per proses yang kita buat. Dan ini memang banyak di dalam itu teman-teman di teknik kimia. Seperti itu. Tapi kita juga bisa melakukan seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Skripsi ini kalau tidak keliru ya. Skripsi dari kakak kelas Anda. Bahasa kerja praktek atau skripsi saya agak lupa. Yang dilakukan oleh teman mahasiswa. Bagaimana kemudian kita menghitung atau mengevaluasi kinerja proses pada unit pengeringan. Unit pengeringan pada pabrik teh. Salah satu unit yang penting di dalam pabrik teh. Nah, ini ada beberapa parameter yang digunakan ya, untuk mengevaluasi kinerja itu. Ini ada beberapa rumus yang digunakan ya. Misalnya efisiensi dari pengeringan itu tergantung energi yang perbandingan atau bisa kita hitung dengan energi yang diterima dibanding dengan energi yang lepas. Ya. Artinya di situ energi yang dimanfaatkan untuk pengeringan, untuk menguapkan air dari daun teh, dibagi dengan energi yang dilepaskan ke udara. Ini rumus untuk menghitung evaluasi atau efisiensi dari zona pengeringan atau bagian pengeringan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi termal dari sistem pengering, yaitu energi yang diterima dibagi energi yang lepas, yang energi yang dilepas oleh bahan bakar, atau ini energi yang dimanfaatkan untuk pengeringan, dibagi dengan energi pembakaran dari bahan bakar. Nah, jadi kita bayangkan begini. Ya. Ini kalau proses pengeringan teh ya, misalnya kita punya daun teh seperti ini. Ini misalnya alat pengering itu ya, kita bayangkan. Kemudian di dalamnya ini ada daun teh. Ada daun teh. Ya, ini yang akan kita keringkan. Nah, di sisi yang lain itu ada unit pengering. Ya, unit pengeringnya di sini. Nah, yang dimaksud dengan zona pengering itu adalah ini. Tempat di mana daun teh itu dikeringkan. Nah, untuk pengeringan ini itu kan ada pemanas ya, energi ya, atau uap panas yang dialirkan ke unit pengering ini. Ya, unit pengering ini. Maka efisiensi dari zona pengering ini atau bagian pengeringan ini sama dengan energi yang diterima di sini. Ini kan misalnya kita punya energi Q1, gitu ya. Maka energi yang masuk ke dalam unit sini itu ada satu unit energi yang digunakan untuk mengeringkan daun teh. Tapi ada energi juga yang berasal dari itu yang terlepas ke lingkungan. Jadi ada energi yang betul-betul dimanfaatkan untuk menguapkan air dari daun teh, tapi ada energi yang
terlepas ke lingkungan. Nah, energi yang digunakan untuk penguapan air ini ditambah dengan energi yang lepas ke lingkungan sama dengan yang diterima. Maka efisiensi dari unit pengering ini, ya energi yang sesungguhnya digunakan dibagi dengan energi yang lepas. Itu salah satu rumusan yang bisa digunakan. Atau ada juga yang menggunakan energi yang sesungguhnya digunakan dibagi dengan energi yang awalnya masuk. Bisa juga karena ini untuk menghitung ini itu tidak mudah. Maka bisa juga kita gunakan energi yang sesungguhnya dipakai dibagi dengan energi yang masuk, gitu. Atau kita gunakan Q1 dibagi dengan Q. Bisa ya, bisa. Untuk melihat efisiensi yang ada di sini. Nah, kemudian yang itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, itu energi yang diterima dengan energi yang dilepaskan ya, untuk melihat efisiensi ini. Nah, efisiensi dari apa namanya? Jadi Q1 plus Q ini plus Q ini kan sama dengan dilepaskan. Ini yang kedua, ya, yang efisiensi sistem pengering, ya, sistem pengering. Efisiensi dari yang unit ini, yang unit pengering, unit pengering teh itu sama dengan Q1 dibagi dengan Q yang ada di lingkungan. Ini yang pertama, ya, yang pertama ini. Kemudian yang ini yang kedua ini. Ya, sorry, ada sedikit miss. Nah, ini kita melihat mengevaluasi kinerja proses pengering ini dengan apa? Dengan melihat di unit pengering dan unit sistem apa penghasil termalnya atau penghasil panasnya. Ya. Atau kalau di industri misalnya boilernya. Kalau itu menggunakan boiler. Ya. Jadi sekali lagi ini proses pengeringan yang ada di apa namanya yang ada di pabrik teh itu ada ini unit tempat daun teh itu dikeringkan, ya. Ini unit penghasil uap panas. Nah, uap panas yang dilepaskan dari unit penghasil uap panas ini kita sebut dengan Q misalnya. Maka Q ini itu akan sebagian besar digunakan untuk mengeringkan daun teh, sebagian besar akan lepas ke lingkungan. Ya, perbandingan antara panas yang digunakan sesungguhnya dengan panas yang lepas ke lingkungan itu di dalam tulisan ini dianggap sebagai efisiensi dari unit pengering, ya, unit pengeringnya ini. Kemudian perbandingan antara panas yang sesungguhnya dipakai dengan panas yang dilepaskan oleh unit pengering ini, ya, oleh penghasil uap panas ini disebut dengan efisiensi sistem pengering. Ini apa namanya? Kita mengevaluasi satu unit pengering, ya, di satu industri. Nah, kemudian ini ada tambahan intensitas konsumsi energi, yaitu jumlah energi keseluruhan, ya, energi yang dipakai dengan massa dari teh. Nah, intensitas ini juga nanti bisa digunakan untuk mengevaluasi dari kinerja dari proses pengering ini. Ya, itu. Tentunya apa namanya? Ini nanti kan ada angka tertentu yang diperoleh. Tentunya semakin sedikit energi yang dipakai,
untuk jumlah bahan atau daun teh yang besar itu semakin baik. Intensitas konsumsi energi semakin kecil ya semakin baik. Ini ilustrasinya tadi kurang lebih sama. Jadi ini tadi apa namanya, bagian pengeringan atau zona pengeringan daun teh ini sebagai unit penghasil panasnya. Ini kalau Anda bayangkan ya, ini misalnya ada ruang pembakaran ya, ruang pembakaran menghasilkan panas ya, dan panas itu didorong ke sana. Ya. Ini ruang panasnya ke sana, kemudian nanti akan mengalir ke sana. Ya. Jadi ini ya Q-nya yang dalam bayangan tadi kita itu adalah Q. Kemudian ini yang digunakan sesungguhnya Q1, kemudian pasti akan ada yang lepas ke lingkungan sebagai GL. Di efisiensi dari unit ini, unit pengeringnya ini, ya tadi kalau mengikuti rumusan yang tadi itu perbandingan antara G1 dibanding dengan GL. Ya. Kalau kita lihat efisiensi dari ini unit pengeringnya atau penghasil lupa panas ini ya, dari GL, ya, apa G1 dibagi dengan G. Nah, ini contoh saja mengevaluasi dari sistem yang ada di pengeringan di industri teh. Karena pengeringan, ya, pengeringan tentu yang dilihat itu kadar airnya. Kadar airnya. Ini misalnya pengukuran 1, 2, 3 gitu ya, kebetulan diambil 3 sampel. Gitu ya, 3 sampel. Ini teh, misalnya teh daun teh masuk, ya kadar airnya sekian, itu dikeringkan, dan akan menjadi Q2. Yang menjadi kadar air kedua. Ini sampel kedua, sampel ketiga sama. Ya. Ini masuk, ini keluar, ini daun teh masuk, ini daun teh keluar. Oke. Nah, ini cara kita melihat tadi. Yang ini adalah suhu-suhu yang keluar atau yang keluar dari dari boiler, ya, atau yang keluar dari unit penghasil panas tadi. Atau ini sama dengan yang masuk ke jadi ini. Ya. Nah, kemudian yang merah ini itu yang keluar dari pengering. Jadi yang keluar dari pengering ini. Ini sudah keluar ya, yang keluar di sini. Kurang lebih sama dengan yang ada di sini. Nah, ini ada setelah pendinginan ya, setelah didinginkan ya, udara sekian. Oke. Nah, kemudian ini udara yang masuk heat exchanger, ya. Ini udara yang keluar dari heat exchanger, dan ini udara yang keluar dari pengering. Jadi tadi ini kan sebetulnya udara yang ini kan udara masuk ya, udara keluar dari heat exchanger, kemudian nanti ada udara keluar dari unit bagian pengering. Ini yang diukur atau data yang dikumpulkan. Nah, kemudian ini ya listrik ya. Tadi listrik yang digunakan pada motor ya. Tadi untuk
blower dan kan ada motornya. Jadi diukur data yang dikumpulkan. Ini juga pada daya, ya, daya pada motor yang tadi di sini kalau kita lihat di sini ya ini kan ada kipasnya, ya, mendorong, ya, ada fan-nya. Ini kan kipas-kipas ini, ya, kipas-kipas ini kan digerakkan oleh motor, ya. Nah, yang tadi yang data ini faktor daya ini adalah yang ada tadi. Di kipas tadi. Nah, kemudian data yang lain yang kemudian dikumpulkan dan kemudian dilakukan perhitungan, ya maka diperoleh seperti ini. Massa daun teh kering misalnya di sini 400 kg. Energi untuk penguapan air sekian gigajoule. Ya. Energi yang lepas ke udara sekian gigajoule. Energi untuk pembakaran gigajoule. Energi untuk listrik sekian joule. Ya. Maka kemudian bisa dihitung efisiensi unit pengeringnya berapa, energi untuk pengeringnya berapa, ya. Intensitas konsumsi energinya berapa, kemudian itu bisa dihitung. Nah ini jadi dengan data yang dikumpulkan itu sebenarnya diukur hanya suhu saja, suhu saja. Suhu masuk berapa, suhu keluar berapa, suhu lepas ke lingkungan berapa. Nah, kemudian menggunakan persamaan dasar di dalam menghitung berapa energinya, joule-nya tadi. Ya, nanti Anda cari persamaannya, ya, hubungan antara dengan Q dengan T, dengan suhu, ya. Saya juga tidak hafal rumusnya. Nanti ada lihat. Tapi ini, jadi suhu ini kita ukur, ya. Q ini kita hitung. Ya. Ini contoh dari kita mengevaluasi dari proses, ya, di satu unit. Ya. Nah, kalau melihat data seperti ini, ya, ini udara yang masuk, ya, melihat datanya ini stabil, ya, data yang keluar ini juga stabil, ya, maka kira-kira nanti Q udara yang masuk dengan udara yang keluar, ini kira-kira juga menunjukkan data yang stabil, yang stabil. Artinya apa? Kalau kita melihat data seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa proses di dalam pengeringan ini berjalan dengan baik, ya. Atau kinerja dari proses pengeringan ini baik, ya. Nah, misalnya standar dari proses dari mesin pengering ini, ya, itu ini misalnya sekian. Artinya proses mesin pengering ini berjalan dengan baik kalau udara suhu yang masuk sekian, yang keluar sekian. Maka ini kalau kita lihat jarak atau delta ini antar suhu di sampel-sampel ini masih dalam batas yang hampir sama, sehingga ini bisa dikatakan baik. Nah, kita bisa mengatakan kinerja dari proses itu jelek, misalnya suhu yang masuk sekian, kemudian tiba-tiba suhunya keluar sekian, misalnya. Nah, kita bisa melihat delta ini. Kita bandingkan dua delta, sangat jauh sekali, ya. Maka ini kita mengatakan bahwa proses pada saat ini itu jelek, atau kinerja dari mesin itu kemungkinan ada gangguan, atau performa dari mesin itu tidak baik, ya, karena ada penyimpangan yang sangat besar. Ya. Sebaliknya juga begitu, kalau misalnya
ini suhunya masuknya sekian. Kemudian ketika keluar sekian, jauh di luar. Ini juga menunjukkan bahwa kinerja dari mesin itu tidak baik. Atau mungkin ini suhunya masuk sekian stabil, tapi suhu keluarnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, mungkin normal lagi. Misalnya di sini suatu saat naik lagi. Gitu. Nah, ini jadi ini menunjukkan bahwa kinerja dari mesin itu atau kinerja dari proses pengeringan itu tidak baik. Nah, ini cara mudah kita mengevaluasi dari kinerja satu mesin atau satu proses ya, bukan mesin, satu proses di industri. Kebetulan ini contohnya di industri teh bagian pengeringan. Nah, nanti Anda bisa melakukan dengan cara-cara seperti ini ya, untuk mengevaluasi satu proses ya. Nah, ini saya kira bisa kita ikuti. Nah, cara yang tadi di atas 1 sampai 4 itu lebih banyak ya dipakai oleh teman-teman yang ada di teknik kimia yang mempunyai dasar-dasar proses, dasar-dasar matematika ya, yang lebih kuat dan kita. Mereka sering menggunakan cara-cara 1 sampai 4 itu yang lebih lebih mudah bagi mereka. Nah, kita lebih condong ke cara yang kelima tadi dengan menggunakan grafik-grafik ya, seperti contoh yang di pengeringan teh ini. Itu bagi kita yang di industri pertanian lebih mudah kita lakukan dan lebih mudah kita memahaminya. Sebaliknya kalau teman-teman teknik kimia untuk menggunakan cara-cara grafik, mereka juga kurang begitu nyaman ya. Nah, mereka lebih fokus pada proses di dalamnya. Kalau kita lebih melihat proses sebagai satu kesatuan utuh. Nah, tetapi semuanya saya coba untuk kenalkan ke Anda supaya juga meskipun Anda nanti tidak gunakan, tapi Anda tahu. Kalau kita yang di TV recommended untuk cara yang kelima seperti contoh di pengeringan teh. Oke, ini kita evaluasi proses per proses. Minggu depan kita lanjutkan untuk yang proses secara keseluruhan. Baik, minggu depan kita ulang lagi untuk yang hari ini. Saya kira cukup itu saja dulu tambahan materi dari saya. Sebelum saya akhiri, ini tapi kalau ada yang belum absen, akan saya beri waktu untuk absen kembali. Kemudian nanti saya perlu verifikasi absen, jadi jangan keluar dulu. Meskipun waktunya sudah habis ya. Silakan yang belum absen untuk segera absen. Oke, 185 masih ada yang akan absen lagi.
Oke.